Drone planes fly through the turbulent air mass above Bikini Lagoon, deadly with its radioactive gases. And for days it was not safe for salvage crews to board the damaged ships. Geiger counters recorded the intense rays, which would have proved fatal if the ships had been manned. When task force observers under Admiral Blowers after the blast, efforts were made to salvage the historic carrier the Japs could never sink. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Drone planes fly through the turbulent air mass above Bikini Lagoon, deadly with its radioactive gases. And for days it was not safe for salvage crews to board the damaged ships. Geiger counters recorded the intense rays, which would have proved fatal. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari berita di radio yang tadi pagi didengar, Jepang telah menyerah pada sekutu. Begitu, berarti kita harus memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Teman-teman sekalian, jika kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? barusan saya dan Sungarni berkumpul dengan Syahrir yang mendengarkan siaran langsung radio Jepang yang mengumumkan berita tentang senjata-senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Ya, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Rikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menjadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, kita harus patuh dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu jadi manis itu? Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Kota segede ini tak akan mampu mengalahkan armada keramik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang ditemukan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di atas kekuatan kita sendiri. Akan semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Ya, kami tunggu di luar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita
kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk persiapkannya secara matang agar tidak terjadi hal-hal buruk. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah pemajaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan diperbicarakan dalam sidang PPKI. Dan dengan berat hati, mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu. Ada apa ini? Ayo ikut saya, Bu. Lepaskan, mau kemana ini? Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Mau, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepada kita. Baiklah, kami akan menunjukkannya ke Rengas Dengklok. Banyak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Baiklah, kalau begitu naiklah. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami berpendapat mengapa harus dimerdekakan oleh Jepang? Ya, Mengapa harus menunggu sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bukan dari Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Dapat itu benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan kita perlu bantuan dari Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Bung Erno, Muhammad Hatta, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan?
Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha, kita akan ada jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menolak proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 15 sore lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa rasa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Menurut saya bagaimana juga saja. Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersedia. Jika mungkin, ya kita akan melakukannya besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, pihak Jepang mungkin tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan hal tersebut. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Baiklah. Maaf, ada apa? Kami akan menemui Laksamana Maeda. Baik, saya panggilkan Bapak dulu. Iya. Pak, maaf ada yang mencari Bapak. Selamat malam, ada apa ya Bu? Maaf, kami menunggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merumuskan proklamasi. Benarkah begitu? Silakan masuk. Saya turut bahagia mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya pergi istirahat dulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maida. 3 eksponen pemuda, yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia, menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI PM. Memang kenapa? Siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan dari Jepang. Kami tadi sudah sepakat untuk memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Benar kau nak. Jadi bagaimana Bu? Ada dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Tolong kau ketik teks ini. Jagalah dengan baik-baik. Baik Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba.
Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turun menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Deputi, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibar. Baik kalian, latih situ. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian ditugaskan untuk mengibarkan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. Ahmad Ramis, Hos Cokro Aminoto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, serta lainnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak! Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.